Hai sahabat Vita, adanya rasa kebas dan kesemutan menjadi salah satu tanda adanya kelainan syaraf. Jika mengalami kondisi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yuk cari tahu! Ya, kalau kita bicara kebas itu istilahnya adalah nama lainnya itu rasa baal ya atau rasa tebal ya. Ini merupakan salah satu gejala dari neuropathic pain, artinya nyeri saraf ya. Jadi nyeri saraf tuh bisa ada rasa kesemutan, keringgingan, rasa tersetrum, rasa terbakar ya, salah satunya adalah rasa kebas atau rasa baal. Jadi memang kalau ada keluhan berupa rasa baal itu merupakan salah satu gejala dari nyeri saraf atau neuropathic pain. Penyebabnya bermacam-macam ya. Jadi kalau tergantung dari lokasinya. Jadi kalau orang keluarnya ada rasa tebal atau rasa baal pada anggota gerak misalnya sebelah kiri, tentunya itu ada mungkin neuropathic pain ya, ada nyeri saraf yang disebabkan karena kemungkinan mungkin di otak. Tapi kalau keluarnya itu lokasinya mungkin di ujung-ujung jari, ke tangan atau kaki, mungkin itu adalah suatu neuropathic pain yang disebabkan oleh sistem saraf tepi. Jadi tergantung penyebabnya. Ya, yang biasa mengalami keluhan ini biasanya pada usia rentang produktif ya, di atas umur 35 ke atas, dan juga biasa pada orang tua. Karena biasanya rasa baal, keluhan rasa baal atau rasa tebal ini disebabkan karena produktivitasnya, misalnya karena pekerjaan ya, karena aktivitas di luar, karena berkendara dan sebagainya. Dan kalau pada orang tua biasanya disebabkan oleh penyakit-penyakit kronis, misalnya pada pasien dengan diabetes ya, yang komplikasinya berupa diabetik neuropati. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, memang keluhan ini kan tergantung dari lokasinya, penyebabnya ini tergantung dari lokasi. Secara garis besar disebabkan karena sistem saraf pusat atau dari sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Nah, kalau untuk melihat apakah ada kelainan sistem saraf pusat, mungkin kita akan melakukan tindakan imaging, brain imaging berupa CT scan atau MRI. Dan kalau kelainannya ini berupa kelainan pada sistem saraf tepi, maka pemeriksaan yang kita anjurkan adalah pemeriksaan EMG atau rekam saraf dan otot ya. Karena nanti di situ akan dilihat kira-kira ini kelainannya seperti apa, lokasinya di mana, dan juga grading atau derajatnya sampai seperti apa. Dan juga nanti bisa menentukan kurang lebih prognosisnya ke depannya ini bagus atau enggak, dan apa perlu untuk ditindak, apa perlu untuk misalkan dilakukan suatu tindakan lain. Ya, jadi kalau indikasi ya, tadi sudah saya sebutkan, kalau misalkan pada EEG ya biasanya pada pasien-pasien kejang dan pingsan, keluhannya seperti itu secara garis besar. Kalau pada EMG biasanya yang paling sering itu dia keluhkan rasa tebal ya, rasa baal pada telapak tangan, pada ujung-ujung jari, tangan dan kaki, atau mungkin ada kelemahan pada anggota gerak ya, misalkan jari-jari ini kok nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak,
atau mungkin trauma pada anggota gerak yang menyebabkan adanya kelumpuhan anggota gerak. Tuh. Kalau kontraindikasinya relatif jarang ya. Kecuali kalau yang absolut tidak ada. Kalau yang relatif, misalkan seperti rekam saraf, ya tentunya ya di daerah yang akan kita lakukan pemeriksaan untuk rekam saraf itu tidak ada luka atau mungkin bengkak, karena itu nanti akan mempengaruhi hasil. Tetapi itu relatif, kontraindikasi relatif. Kalau yang absolut saya rasa tidak ada ya. Waktu yang tepat sesegera mungkin. Untuk EMG ya dia tidak ada sih batasan waktunya ya, karena kan biasanya yang namanya keluhannya dari EMG ini biasanya sifatnya bukan akut ya, kronis. Beda kalau dengan kejang. Kalau kejang akut ya, tapi kalau EMG ini biasanya dia sudah keluhannya sudah lama. Jadi gini, kalau seringkali saya bicara sama pasien sering mengeluhkan, "Dok, saya ini ada rasa tebal, baal di telapak tangan ya, sebelah kanan ya." Tetapi kan saya bilang rasa tebal, rasa baal itu kan sebenarnya sifatnya subjektif. Artinya yang bisa merasakan itu cuma pasiennya. Kalau orang lain lihat itu tidak ada apa-apa di tangannya. Loh, tangan saya tebal, karena tidak ada kelainan secara fisik. Jadi untuk itulah kita perlu memastikan adanya suatu pemeriksaan yang sifatnya objektif. Salah satunya dengan rekam saraf. Jadi dari situ kita akan bisa menilai apakah memang ada kelainan di sistem sarafnya, derajatnya seberapa ya, kemudian lokasinya di mana, sehingga kita tidak mengira-ngira keluhan subjektif dari pasien ini. Jadi untuk lebih memastikan, tujuan dari EMG ini adalah untuk diagnostik supaya memang betul kelainan yang Bapak keluhkan atau Ibu keluhkan itu merupakan kelainan pada sistem saraf dan bukan kelainan misalkan pada sistem pembuluh darah ataupun otot dan sebagainya. Nah, jangan ragu lagi bagi sahabat kita yang memiliki gejala tersebut. Lakukan pemeriksaan elektromiogram atau EMG bersama RKZ Surabaya.